Bab 397. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini bukan kerugian besar, jika aku memikirkannya dengan tenang. Seorang player biasa memperoleh 10 poin stat untuk setiap kenaikan level. Tapi, mereka yang memiliki kelas 2 seperti Grid, bisa mendapatkan 2 poin stat tambahan. 6 dari mereka, secara paksa diinvestasikan dalam inteligen. Tapi, itu bukan hal yang negatif. Inteligen meningkatkan mana maksimumku. Jadi, aku akan dapat menggunakan lebih banyak skill dan magic powerku juga akan meningkat. Di atas semua itu, bagian penting bagi Grid adalah meningkatkan efisiensi skill asimilasi. Sangat sulit untuk memberikan kontrol tubuhnya kepada Braham. Tapi, ada daya tarik yang tak tertahankan tentang asimilasi. Pesona itu bersinar di daftar sihir sekarang. Mantra sihir tersedia yang dapat dipelajari. Magic Detection Enhanced Level 1. Mantra deteksi sihir yang dikembangkan oleh Grid Mage legendaris yang telah sepenuhnya membalikkan formula aktivasi. Memancarkan jumlah besar mana ke segala arah, menempatkan semua makhluk hidup dalam radius 10 meter. Semakin tinggi tingkat sihir, semakin luas jangkauan deteksi dan semakin banyak informasi yang bisa dilihat. Konsumsi, 3000 mana. Waktu casting, 6 detik. Waktu cooldown, 10 menit. Jika Anda menggunakan mantra ini 3 kali dalam mode Grid Mage, Anda akan mempelajarinya. Dengan demikian, mungkin bagi Grid untuk mendapatkan sihir yang digunakan oleh Braham, dalam mode asimilasi. Itu berarti, dia bisa mendapatkan sihir unik dari Grid Mage legendaris, secara gratis. Ini scam sempurna, sangat gila, sehingga tidak aneh bagi orang lain untuk dibutakan oleh kecemburuan. Aku ingin belajar lebih banyak tentang sihir Braham. Jadi, aku perlu meningkatkan intelijensku. Tugas utama Grid adalah sebagai blacksmith dan kemudian swordsman. Jika dia dibutakan oleh keserakahan langsung dan menginvestasikan banyak poin stat dalam inteligen, dia kemungkinan akan meneteskan air mata darah di masa depan. Bibrida yang lemah adalah yang terburuk. Bersabar. Tentu saja, cara untuk meningkatkan inteligennya bukan hanya poin stat. Dia bisa memakai item yang meningkatkan inteligennya, seperti Malakus Cloak dan Anting Dark Bush. Tapi, itu tidak mudah untuk membuat item yang meningkatkan statistik. Jika semudah itu, Grid akan membuat item agility dari awal, untuk membuat rasio kelincahan dan kekuatannya 1:1. Aku akan mencoba menantangnya nanti. Pertama, aku perlu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan Kepulauan Behen. Dia menyelamatkan 6 poin stat yang tersisa, meskipun dipenuhi dengan keinginan tiba-tiba untuk meningkatkan inteligen. Ada total 8 event di kompetisi nasional 1. Direktur siaran yang mengharapkan mereka memiliki banyak minat, menunjuk ke monitor di atas panggung. Boss Raid, PvP, Pet Marathon, lolos dari labirin, pertandingan pemrosesan target, pengepungan internasional, dan berbagai event produksi terdaftar di monitor. Ini adalah event di kompetisi nasional 1. Berbeda dengan kompetisi nasional 1, di mana terdapat 17 negara peserta. Kali ini, ada total 32 negara peserta. Ukuran dan bunga secara alami lebih besar. Grup SA telah menemukan jika sulit untuk menunjukkan yang terbaik dari para pemain, dengan hanya 8 event. Dan juga, ada batasan pada event yang disediakan untuk pemirsa. Jumlah event telah meningkat menjadi 13, dan banyak dari mereka adalah event non-tempur. Itu lebih ramah, untuk berbagai kelas daripada hanya kelas tempur. Tetap saja, event paling populer di kompetisi nasional kedua adalah PvP, sama seperti kompetisi nasional pertama. Grup SA mengatakan, mereka akan mengubah sistem PvP. Sehingga, tidak ada hasil buruk seperti insiden Grid vs Huren 3 detik atau insiden Grid vs Bondre 4 detik, yang akan terjadi lagi. Damage PvP, player vs player akan berkurang 50%, dibandingkan dengan kerusakan PvP player vs environment, aksi pemain terhadap monster, ruang bawah tanah, perangkap, medan, del. Dengan kata lain, jika kamu menggunakan skill yang memberikan 100% damage ke monster, itu hanya akan memberikan 50% damage kepada player. Ini akan membuat elemen strategis PvP lebih maju, dan pemirsa akan dapat menonton pemandangan spektakuler untuk waktu yang lebih lama. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Hoh. Ini berarti mereka tidak perlu berhati-hati terhadap kehancuran orang-orang seperti Grid atau Chris. Pentingnya kontrol telah meningkat. Tanker akan menjadi penerima manfaat terbesar. Wajah-wajah peserta PvP di kompetisi nasional menjadi cerah, setelah mereka mengkonfirmasi perubahan. Di sisi lain, netizen Korea merasa kesal. Salah satu medali emas Grid akan terbang. Sejujurnya, kekuatan Grid adalah serangannya yang kuat. Ini pada dasarnya adalah sebuah patch untuk menutupnya. Tidak masuk akal. Ini adalah patch yang sepenuhnya ditujukan pada Grid. Itu tidak adil. Sekali waktu, ketika Korea masih menjadi pusat kekuatan game, ada banyak patch untuk menyeimbangkan kekuatan para pemain Korea. Ini mengingatkanku pada waktu itu. Inilah yang disebut nerf. Wow, itu istilah permainan klasik, ayahku menggunakannya, ketika dia masih muda, berapa umurnya. Ngomong-ngomong,
Sekarang Grid tidak bisa memenangkan medali emas di PVP, Korea tidak akan pernah masuk 10 besar. Ini benar-benar, grup SA adalah pengkhianat. Mengacaukan negara mereka sendiri seperti ini. Ini adalah konspirasi pemerintah dunia. Hanya orang Korea yang menderita. Orang asing menamakan sistem PVP ini, Grid Nerf. Khususnya, negara-negara seperti Cina dan Jepang, yang memiliki daya saing besar dengan Korea Selatan, menari dengan gembira. Sebuah negara kecil seperti Korea Selatan sedang diperas oleh dunia. Cina akan membuktikan, jika mereka adalah negara terbaik di Asia. Yang terbaik di Asia, Cina adalah pusat dunia. Hao berpartisipasi, jadi wajar saja kalau dia akan menang. Jangan membuatku tertawa. Jepang lebih baik dari Cina. Satu-satunya kekuatan Cina adalah taktik mereka, karena masing-masing negara dalam kompetisi nasional dibatasi hingga 7 peserta. Pada akhirnya, Damian, Katz, dan Yoshimura adalah yang terbaik di Asia. Ayo lihat. 50% pengurangan damage PVP di kompetisi nasional. Saat patch ini mengguncang dunia. Anda telah memasuki pulau ke-56. Heok, wow, ini terlalu berlebihan. Kesulitan meningkat secara eksponensial, setiap kali aku melewati sebuah pulau. Subjek utama dari semua percakapan, Grid, semata-mata dikhususkan untuk menangkap Kepulauan Behen. Apakah dia merintis dengan caranya sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan orang? Bukan itu. Baru-baru ini, Grid hanya punya waktu untuk bermain game, tidur, dan makan. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Apakah dia memeriksa TV atau internet? Tidak. Setiap saat, sepanjang hari terlalu berharga bagi Grid. Kesulitan Kepulauan Behen begitu tinggi, sehingga dia harus memusatkan seluruh pikirannya pada itu. Dengan kata lain, Grid tidak tahu, jika ia dibuat bodoh dalam kompetisi nasional. Dengan demikian, dunia mulai salah paham terhadapnya. Grid diam. Ya, dia tidak mengeluh kepada grup SA meskipun disalahgunakan. Jika ini terjadi pada ranker lain, mereka akan menuduh grup SA dalam berbagai wawancara di seluruh dunia. Masuk akal untuk meminta kompensasi. Grid serius. Pria seperti ini keren. Sungguh God Grid. Kisah-kisah lama di internet melukis Grid sebagai sampah sempurna, tapi harus ditulis oleh anti-fans. Benar, Grid luar biasa. Penyebaran hal-hal itu menakutkan. Begitu pendapat yang baik tentang Grid mulai muncul, orang Korea dan juga orang-orang dari seluruh dunia mulai memuji sikap Grid. Dia diakui oleh para rasis yang dipenuhi dengan ideologi supremasi kulit putih, dan bahkan beberapa kelompok teroris yang mengerikan di Timur Tengah mendukung Grid. Itu adalah fenomena yang luar biasa. Setelah 22 hari jauhnya dari kompetisi nasional, Korea Selatan mengadakan talk show tentang Grid. Tamu itu adalah Pixwood. Mengapa Grid tidak bereaksi terhadap patch ini? Untuk Grid, Nerf ini adalah masalah kecil. Dia seperti ini. Nerf. Cobalah. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mengapa? Aku God Grid. Orang yang sehat dari Korea. Apakah kamu tahu God Grid? Hore Korea Selatan. Sialan. Banyak hal sudah menjadi terlalu besar, pada saat Grid mendengarnya. Dalam benak Grid, dia langsung ingin menghubungi grup SA dan berkata, "Mengapa kamu harus menghalangi seseorang? Bukankah permainan seharusnya adil?" Namun, dia terlalu malu untuk maju sekarang. Itu karena, kata-kata Pixwood di talk show. Sial. Hillswood. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari setahun, tapi dia masih belum mengetahui kepribadian Grid. Kekuatan biasnya terlalu mengerikan. Sayangnya, disinilah aku menyerah. Ini juga batasku. Semua orang tampaknya sama. Anggota Overgearet menantang Kepulauan Behen. Sebagian besar dari mereka gagal melewati pulau ke-31 dan mengangkat bendera putih. Pencobaan terburuk di masa lalu, menyebabkan bahkan para jenius terkenal pun merasa putus asa. Bagaimana Grid lolos? Seberapa jauh Grid telah berkembang? Kita berada di sisi yang sama, tapi dia masih menakutkan. Konsep pulau ke-31. Semakin jenius seseorang, semakin besar kesulitan yang mereka hadapi. Lowell menyadari fakta ini, tapi dia tidak ingin menuangkan air dingin pada anggota Overgearet yang memuji Grid. Rasa hormat dan kasih sayang mereka terhadap Grid menjadi lebih kuat. Lowell meramalkan, jika di pulau ke-31, Grid kemungkinan menghadapi monster seperti raksasa. Dengan kata lain, pulau ke-31 adalah hak istimewa untuk pemain jahat. Kecuali untuk Grid, itu wajar bagi anggota Overgearet untuk keluar di pulau ke-31. Namun, bagaimana Yura, Jishuka, dan Huroi melewati pulau ke-31? Lowell mendapati hasilnya, yang tidak bisa dipahami.